Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Ki Wulung terkejut sekali ketika ingin membelai cucunya. Saat menyentuh rambut cucunya, tangannya bagai disengat ribuan lebah hutan. Matanya setengah melotot, mulutnya menganga lebar. Dia sungguh tidak percaya jika Aji Sukmo memiliki kekuatan yang luar biasa, ilmu gaib yang sungguh tidak diketahui sebelumnya. Beberapa saat lamanya Ki Wulung memperhatikan cucunya dengan mata terbelalak. Aji Sukmo yang diperhatikan tetap biasa dan tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh pada kedua orang tua di depannya itu. Aji Sukmo, cucuku, apakah yang telah terjadi dalam hidupmu, Nger? Apakah yang telah kau alami sehingga engkau memiliki kekuatan gaib seperti ini? Tanganku bagaikan disengat ribuan lebah, tubuhku menggigil, Nger. Sukmo. Mengapa kakek memandangiku seperti itu? Apakah ada yang aneh padaku, kek? Kek, mengapa kau memandangiku seperti itu? Aji Sukmo, cucuku, dari mana saja kau, Nger? Dari mana? Kakek sungguh tidak percaya. Tidak percaya apabila yang berdiri di depanku adalah cucuku. Anak Warih kemarin sore yang masih kecil, yang belum bersih membuang ingusnya. Mengapa kakek bicara seperti itu? Apa yang aneh padaku, kek? Apa, kek? Ger, kakekmu seringkali kau buat terkejut dan tidak tahu apa yang telah terjadi padamu. Ger, cucuku, Aji Sukmo Warih Wulung, dengan taruhan nyawa engkau dilahirkan ibumu. Dengan taruhan nyawa engkau meronta dari dalam perutnya. Kaulah wiji pinile yang dikaruniakan Yang Maha Kuasa kepada kakek dan nenekmu, kepada ayah dan ibumu. Alah, Nger, kakek bangga sekali punya kamu. Nah, hati-hatilah dalam melangkah, ya, Nger. Jangan kau adigang, adikung, dan adikuno. Kek, kakek bicara apa? Kau jangan suka ringan tangan. Jangan suka berkelahi, ya, Nger. Jangan sampai kau memukul teman-temanmu. Jangan sampai kau melukai kawan-kawanmu. Sukmo tidak pernah berkelahi, kek. Syukurlah. Ya, syukurlah apabila begitu, Sukmo. Nah, jagalah dirimu baik-baik. Seandainya hari ini juga kau minta pamit ke Mataram, kakek tidak bisa melarangmu. Kakek tidak bisa menghalang-halangimu. Kek, kau mengizinkannya? Aku tidak bisa menghalang-halangi cucuku, Nyai. Biarlah. Kita hendaknya mengizinkannya, Nyai. Biarkanlah cucu kita mencari dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan ibumu, Ger? Kau tidak mau tinggal sebentar saja? Nenek bukannya keberatan, Ger.
Tetapi mbok ya ditunggu sampai besok pagi begitu. Nunggu ibumu, Nger. Ibumu saat ini menengok nenek kakekmu di Trata. Mengapa kau mengeraskan hati? Mengapa, Nger? Karena cucumu ingin mendapatkan yang berarti dalam hidup ini. Izinkanlah Sukmo pergi, Nek. Kek, aku pasti akan kembali dan menemui ibu, menemui kakek dan nenek. Nenek dan kakek jangan khawatir. Ya. Kalau memang kau menginginkan demikian, pergilah, Nger. Pergilah. Nanti akan kusampaikan pada ibumu apabila kau ingin pergi ke Mataram untuk melihat kota raja. Tetapi kau harus ingat, kota raja Mataram itu jauh sekali dan ditempuh dengan 2 atau 3 hari. Nger, banyak sekali rintangan dan gangguannya, Nger. Tapi, ya, kakek percaya kau bisa menghadapi semua rintangan itu sebaik-baiknya. Nah, pergilah. Pergilah, Nger. Pergilah. Nek, Kek, Ya, Sukmo pamit. Tolong sampaikan pada ibu kalau aku pergi ke Mataram. Sukmo mencium tangan kakek dan neneknya. Lalu dia segera pergi tanpa menoleh lagi. Bocah kecil itu menggunakan ajian meringankan tubuh, ajian hempasan badai yang diajarkan kakek Wulung kepadanya. Dalam waktu sekejap, dia sudah lenyap di telan hutan belantara. Sementara itu, Nini Warih yang sudah sampai di tempat tinggal orang tuanya, di tempat tinggal Nyai Prada. Jadi, cucumu tak ada di sini, Mbok? Anakmu mana mau datang ke sini? Aku malah mendengar berita yang tidak enak. Katanya beberapa hari yang lalu anakmu mengobrak-abrik Gua Trata di sana itu. Kau lihat di lereng gunung Pucang Pendowo. Apa, Mbok? Apa? Cucumu mengobrak-abrik Gua Trata? Apakah dia sekarang ada di sana? Tidak, sekarang dia sudah tidak ada di sana. Bapakmu, mertuamu, kakek Wulung juga mampir kemari saat mencari anakmu di Gua Trata. Kau tahu, anakmu itu benar-benar luar biasa dan memiliki keajaiban yang tidak bisa dipunyai oleh orang lain. Tak ada yang bisa menghalang-halanginya. Ia mengobrak-abrik Gua Trata karena mencari pusaka ajaib, yaitu Kyai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jalasutra. Oh, Mbok, mengapa tak ada yang bisa mencegahnya? Kenapa? Kenapa, Mbok? Tak ada yang menghalang-halanginya. Tak ada yang bisa merintangi kemauannya. Sebab memang begitulah kemauan anakmu. Aku tidak tahu, Nduk. Ya barangkali juga mampir ke sini, tapi aku masih di kebun bersama bapakmu. Aku tidak tahu. Ia memang memiliki keanehan-keanehan. Kulihat anakmu memang ajaib. Ia lain dari kawan-kawannya, memiliki kelebihan. Kalau begitu, sia-sia aku ke sini. Jangan merasa sia-sia, Nduk. Kau ini anakku. Tidak boleh bicara begitu. Tak boleh bicara demikian. Kau boleh menginap semalam 2 malam di sini. Tapi setelah itu hendaknya kau kembali kepada mertuamu, karena kau harus tinggal di sana selama suamimu tinggal di Mataram. Jangan sampai masyarakat menilaimu negatif. Sebagai seorang istri, kau harus bertanggung jawab menjaga dirimu sebaik-baiknya. Kau harus setia menjaga suamimu. Jangan sampai ada yang menilai bahwa dirimu itu tidak setia. Tapi, Mbok, jauh-jauh aku datang dari Mataram untuk menengok cucumu, menengok anakku. Di Karanganyar tidak ada, di sini juga tidak ada. Kemana aku harus mencarinya, Mbok? Mbok, aku
harus segera balik. Kalau tidak, aku tak enak pada Nyai Wulung dan kakek Wulung. Jangan sampai aku melakukan kesalahan lagi. Iya, kalau memang itu maumu, kau boleh segera balik. Jadi kau tidak ingin menginap semalam atau 2 malam di sini, Nduk? Aku pamit tidak menginap. Biarlah aku balik ke Karanganyar. Lain kali aku datang lagi ke sini kalau sudah ketemu cucumu. Ya, tapi istirahatlah dulu. Baru saja kau masuk, Nduk. Jangan terus pulang. Kau kan lelah. Keringatmu pun belum kering. Ayo duduklah. Istirahat sebentar, menghirup napas dengan panjang agar dadamu lega. Ini minumlah. Atau kau ambilkan kau kelapa muda. Mengapa cucumu seperti itu ya, Mbok? Aku tidak pernah menduga sebelumnya kalau ia bandel seperti itu. Tentu saja kau harus bisa menerima, harus bisa mengerti. Karena anakmu telah memilih hidupnya sendiri. Sudah, tenanglah, Nduk. Jangan kau merasa bersalah dan jangan kau merasa kecil hati. Tapi tunjukkanlah bahwa kau seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang bertanggung jawab. Cepatlah, cepat sana duduk di dalam. Kau istirahat saja yang cukup dan minum. Keringkan dulu keringatmu. Dengan menyeka keringat dan air matanya, Nini Warih duduk di balai-balai bambu. Suara berderit memecah keheningan di rumah Nyai Pradah. Nyai Pradah mendekatinya sambil membawa sebuah kendi berisi air putih. Kendi itu diulurkannya pada anaknya. Nini Warih menerimanya dengan tangan gemetar karena haus dan lapar. Dia pun dilanda duka cita yang amat dalam karena tidak dapat menemukan Sukmo. Kalau dulu wajahmu senantiasa berseri-seri, kenapa kok kini layu? Ada beban apa sebetulnya? Aku tahu kau terlalu berat berpisah dengan anak dan suamimu. Tapi si Mbok bisa melihat beban lain yang menggantung di wajahmu. Katakanlah, kalau kau hanya memendam perasaanmu di dalam hati dan pikiranmu, kau tidak akan pernah tentram, Dok. Ya, aku tidak punya beban apa-apa, Mbok. Sungguh, aku tidak bohong. Kau bilang padaku tidak bohong, tapi aku lama sudah menjadi ibumu. Kau adalah anakku yang kukandung 9 bulan lamanya, yang kupelihara dan kubesarkan bersama bapakmu. Kau tidak bisa berbohong pada simbokmu. Dari bibirmu kau tidak bohong, tapi dalam hatimu bukankah mengatakan lain? Ayo, katakanlah pada simbokmu, atau kau sudah tidak percaya lagi pada simbokmu? Mbok, aku tidak punya beban apa-apa, Mbok. Aku hanya sedih karena berpisah dengan Kakang Warih dan cucumu. Di sana salah, di sini salah. Apa yang harus kulakukan, Mbok? Kumohon kau berterus terang pada simbokmu. Pada siapa lagi kalau bukan pada simbokmu? Suamimu jauh, anakmu juga tak mungkin menerima dan mendengarkan ceritamu yang penuh beban itu. Sukmo masih kecil. Dengan mertuamu aku yakin kau tidak akan cocok. Nyai Wulung itu cerewet dan judes. Pasti kau suka dimarahi. Kalau ada sesuatu yang kurang beres, kau pasti akan ditegurnya dengan keras. Dan kau pun tidak akan mungkin menuturkan dan menumpahkan segala unek-unek hatimu pada bapak mertuamu. Sekalipun Ki Wulung itu berjiwa halus dan bisa mengerti apa yang ada di dalam hatimu, tapi dia itu kan seorang laki-laki. Tidak mungkin bisa menerima keluh kesahmu, Nduk. Ayo, sekarang kau sudah ada di dekat simbokmu. Katakanlah, Nduk, kau jangan sedih seperti itu. Dengan menumpahkan segala unek-unek di dalam hatimu, maka beban penderitaanmu akan berkurang. Aku tak punya beban apa-apa, Mbok. Benar, tak ada beban lain kecuali beban cucumu. Dan baiklah, kalau kau tidak mau berterus terang padaku, ya terserah. Kau sudah dewasa. Kau bisa memilih dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kau keberatan menumpahkan segala unek-unekmu, ya terserah.
Mudah-mudahan saja kau tidak menanggung beban berat dan kau bisa mengatasinya. Mbok. Ada apa? Jangan ragu-ragu. Aku ini si mbokmu yang mengandungmu, bukan orang lain. Aku yang melahirkanmu, yang memeliharamu dari kecil hingga kau kawin dan berumah tangga bersama Wari. Apa yang kau ragukan? Kalau ada beban penderitaan yang ditanggung oleh anak-anak, sedikit banyak orang tua pun akan kena, Nduk. Ikut merasakan. Beberapa hari Simbok merasakan sesuatu yang tidak enak. Ayo, katakanlah pada Simbokmu. Mbok, selama kau menikah dengan Bapak, apakah Simbok pernah menerima kehadiran laki-laki lain? Apa, Nduk? Coba kau ulangi sekali lagi. Atau yang kudengarkan tadi salah, atau kupingku yang keseleo. Ayo, Nduk, ulangi sekali lagi pertanyaanmu tadi. Apa tadi pertanyaanmu? Selama kau hidup berumah tangga dengan Bapak, apakah Simbok pernah menerima kehadiran laki-laki lain? Oh, jagat Dewa Batara. Ada apa ini? Ada apa? Jangan terjadi padamu, Nduk. Jangan kau mencoreng muka orang tuamu. Jangan kau merusak nama baik suami dan mertuamu, Nduk. Jagalah nama baik itu. Kau mengkhianati suamimu, Nduk. Kau ini, apa yang kau lakukan, Nduk? Apa yang kau lakukan? Simbok tidak bisa menerima semua itu. Apabila kau melakukan penyelewengan, kau tidak setia pada suamimu. Aku tidak bisa terima itu. Tidak. Kau tidak boleh mencoreng muka orang tuamu. Nini, kau mau jadi apa? Mbok, dengarkanlah, Mbok. Bukannya aku tidak setia. Aku hanya bertanya kepadamu. Aku hanya bertanya, Mbok. Tanya seperti itu pasti ada sebab-sebabnya, Nduk. Katakan padaku, siapa laki-laki yang mendekatimu dan siapa yang kau terima dalam hidupmu, Nini? Siapa? Ayo katakan. Kalau kau tidak berterus terang padaku, lebih baik aku mati. Nyai Pradah sungguh tidak percaya mendengarkan pertanyaan anak putrinya. Dia menggeleng-gelengkan kepala, lalu membalikkan tubuhnya, tak mau memandang Nini Wari yang dianggapnya tidak setia. Tetapi Nini Wari tetap menjelaskan apa yang ada dalam hatinya. Dia menangis pilu, air matanya membasahi kedua pipinya. Hidungnya memerah dan kembang kempis, bibirnya meliuk-liuk bergetar, dan wajahnya menggambarkan duka yang amat dalam. Tidak, Nduk. Aku tidak mau tahu. Kalau kau sampai melakukan itu, sama halnya kau melempar kotoran di muka ayah ibumu. Nduk, siapa laki-laki yang mengganggu rumah tanggamu? Siapa, Nduk? Siapa? Mbok, dengarkanlah dulu. Aku kan hanya bertanya. Aku hanya bertanya. Tidak. Kau telah mengkhianati suamimu. Aku tidak mau tahu itu. Aku tidak mau hal itu terjadi padamu, Nduk. Kau ini sudah dipercaya. Kita telah diangkat. Suamimu sudah bersusah payah ke Mataram, dan kau hendak mengkhianatinya, begitu, ya, Nduk? Jangan berpikiran buruk kepada anakmu, Mbok. Tidak. Aku hanya bertanya, apakah Simbok pernah menerima kehadiran laki-laki lain selama berumah tangga dengan Bapak? Pernahkah, Mbok? Pertanyaanmu itu sungguh menampar wajahku, Nduk. Telinga Simbok bagai disambar petir.
Jadi itukah sebabnya hingga kau tenggelam dalam duka yang amat dalam? Jagat Dewa Batara, apa yang akan terjadi di tengah keluargaku? Mengapa kau lakukan ini, Nini? Mengapa? Tidak, Mbok. Aku tidak melakukannya. Aku memang didekati seorang laki-laki, tetapi aku tidak menerimanya. Aku selalu menolaknya. Kau tidak bohong pada simbokmu, Nduk. Aku tidak bohong, Mbok. Aku tidak bohong. Aku jujur kepadamu. Kalau kau jujur pada Simbok, mengapa kau menangis? Mengapa? Aku hanya sedih, Mbok. Di saat suami dan anakku tak ada di dekatku, mengapa ada-ada saja gangguan dalam hidup ini? Aku merindukan mereka, tetapi yang datang orang lain. Mbok, tolonglah aku, Mbok. Tolonglah aku. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus menghadapi orang itu, Mbok? Siapa? Siapa laki-laki itu? Katakan padaku, dan aku akan menyembelihnya. Mbok, kau jangan ikut campur. Jangan, Mbok. Ya, orang itu tak mungkin kita tandingi. Dia orang sakti mandraguna. Si Mbok jangan ikut campur. Aku akan mengatasinya sendiri, Mbok. Aku hanya bertanya, bagaimana caranya untuk menghadapi laki-laki itu, Mbok? Katakanlah padaku, agar anakmu tahu bagaimana menghadapi orang-orang jahat di Mataram ini. Katakanlah, Mbok. Tolong katakan padaku. Satu-satunya jalan untuk menghindari agar kau tidak diganggu laki-laki lain, kau harus tetap bersama dengan suamimu. Itu tidak mungkin, Mbok. Aku tak mungkin hidup bersama-sama dengan Kakang Wari. Ia menunaikan tugas yang amat berat dan jarang tinggal di rumah. Sekalipun aku ikut ke istana, toh ia juga sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Ia sering bertugas di hutan, Mbok. Bertugas di lapangan. Tapi itu satu-satunya jalan agar kau tidak diganggu oleh laki-laki lain. Kalau sebuah rumah tangga dimasuki oleh orang ketiga, aku sudah tidak mau menerimamu lagi, Nini. Aku tidak mau. Dan apabila kau sudah mengalaminya, maka hancurlah keluargamu. Kau tidak akan bisa mempertahankan hal itu apabila suamimu tahu. Lalu bagaimana dengan suamimu? Apakah sudah mengerti semua ini? Belum, Mbok. Aku belum mengatakannya. Apakah aku harus membicarakannya dengannya, Mbok? Iya, kau harus mengatakannya. Kau harus menceritakannya, karena dialah suamimu. Dialah tempat berlindung, dan dialah yang akan mengayomimu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu harus diketahui oleh suamimu. Kalau kau tidak mau memberitahukan kepadanya, kau akan melakukan kesalahan besar, Nini. Kau harus mengatakannya pada Wari. Kalau kau menyimpan rahasia ini, jangan-jangan kau jadi bumerang dalam hidupmu. Tapi kalau aku bilang kepadanya, terus Kakang Wari tidak mau menerimanya dan marah padaku, bagaimana, Mbok? Itu adalah menjadi tanggung jawabmu. Kau yang menghadapinya, maka kau harus bertanggung jawab sepenuhnya. Ceritakanlah sejujurnya pada suamimu. Karena kalau kau tidak jujur pada suami, sama halnya kau menyimpan duri di dalam dagingmu. Kau menyimpan api dalam sekam yang setiap saat akan meledak dan menghancurkanmu, anakku. Kalau aku berterus terang kepadanya, kalau aku jujur kepadanya, apakah dia tidak salah terima, Mbok? Kalau dia salah terima, bagaimana, Mbok? Kau belum mencobanya. Biasanya orang-orang seperti Ki Wulung dan Warih, mantuku, adalah orang yang lemah lembut dan mengandalkan hati dan perasaannya. Orang-orang seperti itu suka sekali kejujuran dan keterus-terangan.
Tapi sebaliknya, apabila kau tidak jujur, maka selamanya ia tidak akan pernah percaya kepadamu. Mbok, aku takut, Mbok. Aku tidak berani menceritakan hal ini kepadanya. Kau telah melakukan kesalahan besar kepadanya, dan kau telah melanggar pagar ayu. Rumah tanggamu telah rusak begitu. Tidak, Mbok. Tidak. Belum terjadi apa-apa di antara laki-laki itu, Mbok. Aku takut sekali, Mbok. Aku tak berani menceritakan hal itu kepadanya. Aku takut kalau dia salah paham dan marah kepadaku. Kalau kau tidak berani menceritakan hal itu kepada suamimu, artinya kau telah melakukan kesalahan. Kau telah melanggar tata kehidupan berumah tangga. Kau telah melanggar kedudukanmu sebagai seorang istri. Kalau kau sudah tidak dipercaya lagi, kau akan tahu rasanya. Betapa pedihnya, betapa perihnya menjadi orang yang sudah tidak dipercaya lagi. Kau harus paham itu. Peganglah kepercayaan itu erat-erat, Nduk. Peganglah. Aku harus bercerita. Mbok, aku tidak berani mengatakannya, Mbok. Aku tidak berani. Aku tidak berani, Mbok. Kalau kau tidak berani berterus terang kepadanya, aku tidak tahu apa yang dilakukan Wari. Kalau terjadi pertengkaran, lalu bagaimana, Mbok? Itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai laki-laki. Tapi Mbok percaya, orang seperti Wari tidak segampang dan tidak semudah apa yang kau pikirkan. Wari mengandalkan hati dan perasaannya, tapi juga mengandalkan akal dan pikirannya. Jadi ia akan melakukan segala sesuatu yang dipertimbangkan dengan masak-masak. Kau harus mampu mengimbanginya, anakku. Kau tidak boleh melecehkannya, Nduk. Suamimu itu seorang seniman, seorang juru taman yang baik, dan seorang dalang yang memahami hidup dan kehidupan ini. Bukan hanya memahami kehidupan manusia, tetapi ia memahami seluruh alam raya dan jagat raya ini. Selain mengetahui hatimu dan mengetahui siapa sesamamu, yang lebih penting, dia memahami dirinya sendiri. Dia sudah mengenali dirinya sendiri. Dia juga tahu siapa kamu. Ingat itu. Seorang seniman seperti suamimu sangat mendambakan kejujuran dan keterus-terangan. Peganglah kepercayaan yang diberikan kepadamu, Nduk. Jangan kau sia-siakan. Ku minta kau berterus terang kepada suamimu dan menceritakan semuanya. Apakah saat ini aku harus menyusulnya ke Mataram? Sementara aku belum bertemu dengan cucumu. Iya, Mbok. Aku tak berani, Mbok. Aku tak mau kembali ke Mataram. Tapi di sini pun aku takut, Mbok. Mengapa bisa seperti itu, Nduk? Mengapa bisa terjadi demikian? Ayo, katakan terus terang. Jangan membuat simbokmu ini sedih. Apakah laki-laki itu datang kemari dan mengikutimu sampai di sini? Ya, begitu. Iya, Mbok. Laki-laki itu mengikutiku. Waktu aku di Mataram, dia juga menggangguku, Mbok. Dan aku tak tahu mengapa tiba-tiba dia ada di sini. Jagat Dewa Batara, mengapa bisa terjadi seperti ini? Simbo harus ikut campur masalah ini. Bapakmu harus tahu, mertuamu pun harus tahu. Apakah kau belum menceritakan semua ini pada Nyai dan Ki Wulung? Belum, Mbok. Belum. Aku belum memberitahukan pada mereka karena aku takut. Takut? Jadi baru pada Simbo kau ceritakan semua ini?
Iya, Mbok. Hanya kepadamu lah aku berani bercerita. Aku takut, Mbok. Takut sekali. Kau tidak boleh takut. Ku minta kau tetap jujur dan berterus terang. Simbo akan merundingkan hal ini pada bapakmu. Dan setelah itu barangkali Simbo akan menemui kedua mertuamu. Tidak, jangan, Mbok. Jangan. Kau jangan bilang pada bapak dan ibu mertuaku. Jangan, Mbok. Jangan. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka. Kalau sampai kau menceritakan hal itu pada mereka, sama halnya kau membunuhku, Mbok. Mengapa bisa begitu? Kenapa, Nduk? Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau aku tidak boleh menemui kedua orang tuamu, tidak boleh menemui kedua mertuamu, ya, aku tidak tahu. Kau harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Simbo tidak tahu lagi. Bapakmu mungkin juga tidak bisa ikut campur. Aku minta kau sendiri yang memberitahukan hal ini pada kedua mertuamu. Simbo bagaimanapun juga harus merembuk masalah ini dengan bapakmu. Harus. Jangan, Mbok. Kau jangan cerita pada siapa-siapa. Aku percaya kepadamu, sehingga aku mau bercerita. Kalau kau sampai menceritakan hal ini kepada orang lain, aku bisa mati. Jangan ya, Mbok. Simpanlah rahasia ini baik-baik. Simpanlah rahasia ini. Kau jangan bercerita pada siapapun kalau aku menghadapi masalah ini. Jangan, Mbok. Kalau aku tidak menyelesaikannya, lalu bagaimana? Apa yang akan kau lakukan ini? Apa yang akan kau lakukan, ha? Kau ini bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau sudah bersuami, sudah punya anak. Seharusnya kau bisa memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa menilai, Ndo. Aku menceritakan hal ini bukan untuk diberitahukan pada orang lain, Mbok. Karena dalam hati yang mengganjal, maka aku menceritakannya padamu. Aku tidak melakukan apa-apa, Mbok. Benar, sumpah, Mbok. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin menghadapi masalah ini dengan jernih. Tak ada orang lain yang bisa kuajak bicara selain kau, Mbok. Pada Kakang Wari, aku juga tidak berani. Denganmu pun, aku baru mengatakannya setelah kau desak. Mbok, aku mohon, Mbok, jangan ceritakan pada siapa-siapa, Mbok. Baiklah. Kalau simbokmu tidak boleh menceritakan hal ini pada siapa-siapa, ya sudah. Terserah kau. Simbok menyerahkan semuanya kepadamu. Tapi satu hal yang ingin Simbok katakan padamu. Kamu jangan menyesal apabila terjadi bencana dalam rumah tanggamu karena kamu memendam sesuatu. Iya, Mbok. Aku berjanji akan memegang rahasia ini sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, kumohon agar Simbok jangan menyampaikan hal ini pada Bapak. Nini Warih dan Nyai Pradah terkejut sekali ketika dari belakang muncul seorang lelaki tua yang membawa sabit dan pacul. Laki-laki tua itu meletakkan cangkulnya dengan wajah kaku. Dahinya berkerut-kerut, menambah jelek wajahnya yang mengeriput. Wajah Nini Warih makin pucat dan tubuhnya gemetaran. Tak ada sesuatu yang bisa kalian sembunyikan. Aku telah mendengarkan semua pembicaraan kalian ini. Iya, Pak. Saya... Siapa laki-laki yang mengganggu kehidupan rumah tanggamu? Katakan padaku, siapa dia? Katakan pada bapakmu, siapa laki-laki yang mengganggu rumah tanggamu? Katakan kepada bapakmu. Katakan sejujurnya.
kalau kau tidak berterus terang kepada bapakmu. Aku tidak tahu, dan aku tidak mau ikut campur lagi. Sudah, pergi dari rumah ini. Pergi dari rumah ini kalau kau tidak mau diatur. Kau sudah menjadi seorang istri. Kau bukan menjadi tanggungan kami lagi. Maafkan aku, Pak. Katakan, siapa laki-laki yang mengganggu rumah tanggamu? Biar ku bacok dengan sabit ini. Hah? Ayo katakan, siapa laki-laki yang mengganggu rumah tanggamu? Katakan saat ini juga, dan aku akan mencarinya. Akan ku sembelih dengan sabit ini. Ayo. Dia orang Mataram, Pak. Wah, orang Mataram, orang Karanganyar, atau orang manapun, aku tidak takut. Sabit ini akan bicara. Kalau kau tidak mau berterus terang kepadaku, kau sendiri yang akan kusembelih. Ayo katakan, siapa nama laki-laki itu? Siapa Nini? Siapa? Hah? Siapa? Namanya Kolo Cokro. Kolo Cokro. Siapa itu Kolo Cokro? Siapa? Di mana tinggalnya dan di mana rumahnya? Aku akan datang kepadanya dan menyembelihnya. Jangan, Pak. Hati-hatilah. Jangan-jangan dia ada di dekat sini. Dia sakti mandraguna. Mau sakti, mau tidak, aku tidak mau tahu. Siapapun yang mau mengganggumu, aku masih bertanggung jawab. Selama Prada masih hidup, ia masih tetap berbicara dengan caranya sendiri. Ayo, katakan kepadaku di mana tempat tinggalnya, biar aku datang ke rumahnya dan aku akan menghukumnya. Kurang ajar, laki-laki tak tahu diri. Nyai, siapkan bajuku yang terbaik dan ambilkan ikat pinggang kulitku. Ayo cepat, ambilkan. Di mana? Tunjukkan kepadaku, Nini. Tunjukkan di mana rumahnya dan antarkan aku ke sana. Tidak, Pak. Tidak. Aku tidak mau. Apa? Kau tidak mau? Kau tak mau mengantarku? Ki Pradah benar-benar amat marah. Dia membanting sabitnya di atas meja hingga menancap. Nini Warih mundur beberapa tindak. Tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya memucat. Nyai Pradah tidak bisa berbicara apa-apa selain berdiri terpaku dengan tubuh gemetaran. Dia tidak menduga jika suaminya naik darah seperti itu. Lalu dia mundur ketika suaminya bangkit sambil mencabut sabit yang menancap di atas meja. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ki Pradah? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.